Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa jamaah yang mungkin pertama kali silaturahmi atau salat di Masjid Al-Jabar ini, ahlan wa sahlan, selamat datang, sugeng rawuh kalau orang Jawa bilang, untuk beribadah di Masjid Al-Jabar yang kita cintai ini. Bagi yang sudah sering di sini adalah untuk mempertebal keimanan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Salam pula semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semuanya. Saya sudah diwanti-wanti oleh DKM, jangan terlalu lama ceramahnya itu, supaya punya kesan pulang dari masjid ini membawa satu keilmuan yang bisa menjadi hasanah untuk kita bersama. Hadirin rahimakumullah, hidup di alam dunia ini mengalami beberapa fase. Fase yang pertama adalah alam ruh. Ruh itu jangan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah sendiri urusan ruh itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memasuki alam yang kita kenal dengan alam kandungan. Semua manusia yang hidup di alam dunia ini wajibul kudu, kalau orang sudah bilang, atau wajib untuk berada di alam kandungan. Terutama bagi laki-laki tidak pernah merasakan bagaimana mengandung, tapi yang jelas semua wanita yang hadir di tempat yang mulai ini pasti akan merasakan bagaimana mengasuh kepada anak kita yang di alam kandungan itu. Hanya 9 bulan 10 hari lahirlah ke alam dunia ini. Di alam dunia ini lahir, diberi nama yang bagus, disekolahkan, dibesarkan, dipesantrenkan bila perlu, atau pendidikan yang lainnya. Akhirnya terhormat hidup di alam dunia ini. Namun dengan catatan, Allah memberitahukan di dalam Al-Quran, ini surah Al-Baqarah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati. Ini adalah amar kepada siapa? Kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah. Apa yang diperintah Allah kepada kita bersama yang beriman itu? Walladzina amanus sholihat, adalah orang yang mengerjakan kebajikan. Bapak sekalian, yang namanya amal kebajikan itu sifatnya tidak khas tapi umum. Orang yang kaya silakan dengan agnianya memberikan sebagian rizkinya kepada mereka yang membutuhkan. Orang yang punya pendidikan tinggi, S2, S1, S3 atau SS yang lainnya, bisa memberikan ilmunya kepada mereka yang membutuhkan ketika orang tersebut tidak mampu untuk menyadap sebuah keilmuan. Tidak mampu dengan keilmuan, tidak mampu dengan harta, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak mampu untuk harta, kami tidak mampu untuk ilmu, tapi kami hanya bisa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saudara kami yang ilmunya ada dan rezekinya ada, bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Ini luar biasa. Lalu orang yang semacam begini, apa kata Allah itu? Khalidina fiha, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Siapa orang yang tidak ingin masuk surga? Hadirin rahimakumullah. Yang pertama di dalam Al-Quran diteruskan, orang yang disiapkan masuk surga itu yang pertama, la ta'budu illallah. Ibadah dua, hadirin rahimakumullah, mahdoh dan khair mahdoh. Mahdoh langsung kepada Allah, khair mahdoh antar manusia. Tapi saya mengingatkan, jangan sampai mengatakan saya sholatnya sudah hebat Ustadz, Ramadan saya tidak pernah ketinggalan Ustadz, sodakoh terus-terusan Ustadz.
Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, inna fulanata tusiru sholat wa sauma sodakoh walakinnaha tujijironaha bidisaniha. Ya Rasul, saya punya tetangga ya Rasul, subhanallah, sholat wajib tidak pernah ketinggalan, duhur, asar, maghrib, subuh di masjid. Ramadan tamat, sodako tidak pernah ketinggalan, setiap kotak amal yang datang diberhentikan. Kan sekarang sudah mulai Pak, di masjid-masjid itu kalau ada kotak amal, bila perlu kita pura-pura tidur, atau mengamankan kotak amal, mendorong-dorong saja. Wastabakul khairat, artinya harus menghentikan kotak amal untuk isi, tapi enggak ini mendorongnya terus sampai ke belakang. Kapan akan penuhnya? Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, pertama ibadah kepada Allah, la ta'budu illallah. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsannya. Orang yang hebat di alam dunia ini bukan dilihat dari pangkat dan jabatan. Itu yang namanya Presiden Republik Indonesia 2 periode selesai. Camat juga sama, lurah sama, RW sama, selesai hidup di alam dunia ini. Ya. Tapi yang langgeng, yang hebat di alam dunia ini, yang baik itu ada orang yang bagaimana? Orang yang bisa menyadari muhasabah dan muraqabah bahwa kita hidup di alam dunia itu diawali dari siapa? Dari ibu kita pertama kali yang mendoakan. Maaf, kita sukses di alam dunia ini bukan doa Pak RW, lurah, lingkungan, tidak. Yang pertama kali mengantarkan kita menjadi orang yang hebat di alam dunia ini adalah ibu kita tercinta. Maka wajar ada Al-Quran mengatakan bahwa kita dikandung oleh ibu tercinta, wahnan ala wanin, 9 bulan lamanya semakin susah dan semakin susah. Tidak sedikit seorang ibu yang melahirkan ke alam dunia ini, anaknya saat ibunya meninggal dunia, tidak sedikit. Tapi kadang-kala kita terlupakan dengan ibu kita tercinta. Na'udzubillahi min dzalik. Miris rasanya hadirin rahimakumullah, punten ya ke ibu sadayana. Saya 1 bulan yang lalu saya pernah diundang ceramah di Panti Jompo. Ada seorang ibu yang menangis, Ustadz, saya sudah 6 bulan di Panti Jompo ini. Anak saya hebat-hebat, bahkan tanda tangannya dicari oleh orang lain. Kalau yang datang nyium tangannya, merangkul orang tersebut. Kenapa? Karena ilmunya hebat dan dihargai oleh orang lain. Tapi ketika saya sudah udur, saya dimasukkan di Panti Jompo, dia menangis. Padahal orang tersebut guru matematik, cerdas menghitung berapa jumlah dan sebagainya. Tapi tidak pernah menghitung bagaimana anak itu setelah dibesarkan menjadi punya jabatan, tidak pernah menghitung, nanti kalau kau sudah hebat jadi orang, rizkinya hebat, tolong kau ingat kepada saya sebagai anak dan orang tuanya, berikan rizkinya. Nggak pernah terjadi begitu. Apa ingin orang tua itu? Doakan orang tua itu. Hanya satu, doakan. Kapan doakan? Kapan saja. Apa doanya? Mudah, semua tahu. Allahumma firli wali walidaya warhamhu kama rabbayani shaghira. Banyak orang tidak menangis dengan doa ini. Kenapa? Sebab tidak memahami apa isi doa ini. Coba kalau dipahami, menangis rasanya. Kasih sayang ibu kepada kita bersama. Darah dan tangis untuk kita. Tapi kita lupa. Orang tua kita dulu Pak, anak 12 semua sukses. Tapi sekarang kita punya orang tua satu saja, tidak sulit untuk mengatur dan menghidupi kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita muhasabah dan muraqabah. Apalagi sekarang 17 Agustus yang ke-79. Itu yang namanya Presiden Amerika pernah mengatakan, jangan bertanya sejauh mana kau membela negara atau memberikan kepada negara. Tapi harus bertanya, sudah sejauh mana kita memberikan hal-hal yang baik kepada negara. Ini konsep Presiden Amerika untuk kita bersama. La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsan wa dil qurba. Dengan kerabat kita harus baik. Kerabat yang mana? Saudara. Yang mana lagi? Terutama yang muslim sama muslim. Bahkan Rasulullah tiba-tiba berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Pada yang meninggal dunia orang Yahudi. Apa kata Rasul? Dia ketika hidup di alam dunia ini pernah berbuat baik sesama tetangga. Luar biasa Bu. Dengan non muslim saja kita harus baik. Kenapa sesama muslim kita bertengkar? Saya sekedar mengingatkan ibu sekalian, jangan sekali-kali kita bertengkar di rumah tangga. Jangan sekali-kali kita tidak baik dengan suami. Suami adalah pemimpin kita Bu. Sekarang banyak terbalik ketika sekarang HP beredar di mana-mana. Ibu kemana-mana senyum dengan HP. Ke air senyum dengan HP. Memandang HP.
Di dapur juga memandang HP. Memandang suami itu ketika pulsanya sudah habis. Kan sekarang terjadi begitu. Ini wadil kurba wal yatama wal masakin. Yang selanjutnya apa? Wa qulu linnas husna, berkata yang baik. Mari lidah kita jaga sebaik-baiknya. Orang yang sukses di alam dunia ini adalah orang yang sukses lidahnya. Banyak pejabat yang ditinggalkan oleh anak buahnya gara-gara lidahnya tidak bagus. Banyak kiai yang ditinggalkan oleh santrinya gara-gara lidahnya tidak bagus. Maka lidah adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Allah memberitahukan dengan kalimat yang indah di dalam Al-Quran, semua tahu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisawatu walahum adzabun adim. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau hati kita sudah tertutup, kiai mana, ustadz mana, kitab mana yang bisa memberikan pencercahan di hati kita? Sulit, Pak. Maka hati kita jaga. Sebab punten, nggak ada orang yang bisa bicara begini. Misalnya, maaf Bu ya, yuk kita bicara dari hati ke hati. Kira-kira kedengaran nggak? Sampai nggak bahasa? Nggak sampai, Pak. Bahasa itu akan keluar, itu diolah dari hati, keluarlah dengan lisan kita. Maka Pak, maaf, kalau orang berbahagia pasti wajah kita akan indah rasanya. Kalau ibu marah kepada suami, sok ibu cemberut, itu akan kelihatan wajah itu dari hati diolahnya, keluar dipancarkan dengan wajah kita menjadi tidak bagus. Maka saya ingatkan Bu, kalau ibu marah, ibu ngambek kecoroge, buru-buru ngaca, pantas tuh kira-kira. Mun cemberut pantas, buru-buru sebulan nunggu Gusti abdi teh geuning tidak bagus ini kepada suami. Cepat minta maaf. Maaf ayah. Tong pakai beb segala lah. Maaf ayah, saya dosa kepada suami. Minta maaf. Ya maka caroge subhanallah kalimatnya juga tidak bagus. Abang-abang salah kina hidung si hidung kata dia. Aduh ya Allah, ngeri Pak. Nggak boleh Pak yang indah-indah bahasanya Pak. Nah, nih. Berkata yang baik. Kapan kita berkata yang baik? Kapan saja. Kapan saja kita berkata. Lidah adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya apa? Aqimus sholat. Orang kalau yang sholat itu, maaf, kalau pejabat sholatnya bagus, tidak ada korupsi dalam dunia ini. Kenapa? Sebab orang sudah sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak akan berbuat sombong. Maaf, ini baju saya yang saya pakai ini harganya mahal. Saya belinya di Cimol di Gede Bage. Betul Pak. Tapi nanti kalau saya meninggal dunia tidak dipakai ini, diganti dengan kain kafan, bahasa Indonesia orang Jawa bilang mori, cek Sunda teh nang. Boy, nggak ada kita banggakan Pak, maaf. Maaf Bapak juga tentara, maaf sama. Itu nggak ada yang kita bawa. Maka punten kalau ibu ingin dekat dengan Allah, nanti malam Jumat akan datang dengan suami beli boy 12 meter, komplit dengan minyak nyok-nyok. Seperti asar guntingan sing rapi, isi guntingan beres. Sepertiga malam bangunkan, Papa, yuk kita bangun. Saya ingin dekat dengan Allah. Tolong damalkan pocong. Jinkan pocong menghadap kiblat. Talian. Taruh oleh suaminya, mah, poek can poek tutupan ku kapas blek. Tanya deh, can poek, paru manisik, dua nana lumpat, sieun ku maut. Betul nggak? Sebab ada keterangan al-mautu babun mati adalah ibarat pintu. Dimanapun kita akan berada akan mati. Nggak ada orang hebat di alam. Dan mati itu pantas Pak. Pejabat, presiden mati pantas, lurah mati, semua pantas. Ngontrak maut pantas maut. Yang terakhir lah, tong lami tengah semua. La ta'budu illallah bil walidaini ihsan wadil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnas husna wa aqimus shalah. Dirikan salat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Orang yang sholat itu, maaf, kalau hari ini kita sholat duhur sampai asar nanti, jasad ruh kita menghamba kepada Allah. Nggak ada. Endingnya harus ada Bu. Ya mas sholat tiap waktu tapi perilakunya masih ngomongkan batur. Buat apa itu Bu? Ibu ke masjid, ke pengajian, gonta-ganti seragam, Selasa, hejo, kaditu, koneng, muter-muter seragam berbeda-beda, tapi perilaku tidak rubah-rubah. Yang paling bagus apa? Pengajian satu plek. Dengarkan dengan baik, catat, rubah di rumah tangga, nyaah kepada suami, ya, suaminya kepada istri, selesai itu. Iya mas seragam ganti-ganti, maaf Bu, ini satu dongeng Pak. Saya di rumah itu punya lomari, baru tahu di lomari itu isinan kerudung mungkul. Saya lomari kerudung mungkul isinan. Saya pernah Bu ke Dubai kemana-mana, hanya di Indonesia saja yang pakai kerudung itu repotnya luar biasa. Di Dubai pakai kerudung cukup plek beres, di Indonesia mampu.
Kerudung itu sakaratul maut, muter-muter, panjangnya luar biasa. Beres-beres Bu. Maka saya ingatkan kepada Bapak, kalau Bapak akan pergi ke kondangan, Bapak duluan yang mandi, jangan istri duluan. Sebab istri duluan mandi juga, tetap berangkatnya lebih lama daripada istri. Dangdana luar biasa. Ya, tapi telir istri sampai begitu. Itulah koreksi untuk kita bersama. Saya kira Bu sekalian, saya ucapkan selamat yang akan pulang nanti di perjalanan sukses. Silakan uangnya habiskan di Kota Bandung supaya ada pemasukan ke Pemda Kota Bandung, ya. Dan pulang salam kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan semua sehat walafiat, termasuk yang di tempat yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.